Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mariatul Kiptiah dari kelas PAI 6B Unib 2 Jombang. Di sini saya akan menerangkan tentang uji korelasi Kendall-Tau. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, pengertian uji korelasi Kendall-Tau. Terus yang kedua, teknik uji korelasi Kendall-Tau, dan yang terakhir, contoh kasus menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, analisis korelasi. Korelasi adalah studi yang membahas tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang banyak digunakan oleh peneliti karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba menghubungkannya. Besarnya tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih dapat diketahui dengan mencari besarnya angka korelasi yang biasa disebut dengan koefisien korelasi. Next, analisis korelasi Kendall-Tau. Korelasi Kendall-Tau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Tau digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk mengukur koefisien korelasi Kendall-Tau adalah, ya bisa dilihat di bawah ini ya. Kalau T sama dengan harga koefisien korelasi Kendall-Tau, sedangkan N sama dengan jumlah sampel. Next, contoh kasus menggunakan SPSS korelasi Kendall-Tau. Uji korelasi Kendall-Tau menggunakan SPSS. Kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik. Untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Dakwah. Berdasarkan sampel 30 mahasiswa sebagai subjek penelitian diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini datanya, kemampuan self-regulation dan perilaku prokrastinasi akademik. Pertama, buka file baru, klik file new, terus data. Nanti akan muncul tampilan seperti di atas. Nah, selanjutnya yaitu memberi nama variabel yang diperlukan. Nah, dalam kasus ini terdapat dua variabel, yaitu kemampuan self-regulation learning dan perilaku prokrastinasi akademik. Maka muncul tampilan sebagai berikut. Muncul tampilan seperti di atas ya. Nah, pada kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name seperti regulasi yang tadi, dan yang kedua, nomor 2 diisi dengan prokras. Setelah itu tekan tab, secara otomatis akan muncul di kolom tip atau numerik. Pada kolom width isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 0 karena datanya bilangan bulat seperti di atas ya, contohnya. Lalu kita kasih label. Yang pertama itu tadi kita tulisi kemampuan self-regulation, dan yang kedua perilaku prokrastinasi akademik.
Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Dari data yang sudah disajikan tadi, kita copy atau kita masukkan ke dalam kolom data view. Langsung saja kita copy. Yang regulasi. Sudah, sekarang selanjutnya kita copy yang prokrastinasi. Baik, kita paste. Sudah. Kemudian kita simpan data tersebut. Klik file, terus save. Kemudian kita beri nama yang kita inginkan. Misal kita beri nama data 24 gitu ya. Terus nanti klik save, otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya pada tab regulasi kita klik, terus kita klik analyze, terus correlate, kita pilih bivarat, terus nah itu ada dua variabel. Kemudian dua variabel tersebut kita pindah ke kotak variabel. Nah, pada itu correlation coefficient kita pilih Kendall-Tau, dan pada tes signification kita pilih to violet, terus klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini, seperti yang akan tertera. Kita tunggu, masih proses. Nah, ini setelah muncul outputnya, kanan, lalu pilih copy. Nah, terus nanti pastinya di Word.